Ayo, siapa di sini yang masih suka banget yang namanya memendam-mendam perasaan gitu kan, sampai jadi gangguan kecemasan. Nah, kalau ada ayo teman-teman ya segera diatasi hal tersebut gitu kan, karena rawan dan rentan banget pastinya. Dan ini bisa jadi psikosomatis ya. Sakit-sakit yang awalnya dipicu dari pikiran doang gitu kan, ujung-ujungnya ya bisa sampai sakit fisik gitu kan. Ya bener-bener real gitu kan, bener-bener nyata gitu. Right, diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini ya kita bakalan baca mengenai rahasia terkuak yang selama ini ditutup-tutupin gitu kan, sampai rapet-rapet banget gitu ya. General reading teman-teman ya, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerinnya dengan bahagia, dengan happy, dengan gitu deh ya, vibes yang positif pastinya supaya outcome-nya pun juga jadi positif, right? Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, kapan aja, di mana aja, bersama dengan siapa aja. Alright, kita bagi jadi 3 story ya teman-teman ya, 3 cerita sama seperti biasanya ya. We don't need to pick a card, we don't need to pick a story ya, just listen carefully teman-teman ya, karena bisa jadi ya 3-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu, who knows gitu ya. Dan begitulah ya, kita ke zodiak apa nih sekarang ya, kita menuju ke teman-teman Gemini ya sekarang, teman-teman Gemini. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful world for you. Alright ya, kita lihat di cerita kamu yang pertama tentang apa sih ini gitu kan. Cerita kamu yang pertama ya buat teman-teman Gemini apa nih? Wait. Oke. What is that? Oke, tentang apa ini? Hal yang ditutupin ya buat teman-teman Gemini. Yang pertama adalah cerita tentang apa ya? Oke. Apa yang ditutupin gitu? Apa yang ditutupin ini adalah tentang komitmen gitu kan ya, tentang cerita-cerita komitmen ya, tentang sesuatu hal yang jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan komitmen ya teman-teman ya, tentang pengkhianatan juga bisa gitu kan ya, hal-hal yang berkaitan dengan pengkhianatan gitu, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan pengkhianatan yang dilakukan gitu ya, seperti ini. Wah, dibuka dengan pengkhianatan guys ya, agak horor nih cerita yang pertama ya. Nah, kenapa sih dia sampai menutupi hal ini gitu? Oke, ini sih lebih kepada hubungan-hubungan yang gantung sih ya sebenarnya teman-teman ya, karena memang dia merasa bahwa hubungan kalian ini ya hubungan yang toksik gitu ya, merasa hubungan kalian ini toksik ya, nggak ada kejelasan gitu ya, toksik, saling menyakiti, akhirnya ada pengkhianatan di sana teman-teman ya, seperti ini. Jadi ya this is not right ya menurut ya kalau misalkan kita lihat secara logis sih seperti itu. Cuman kalau di sini ya karena dia merasa bahwa hubungan kalian adalah hubungan yang toksik ya, maka dia benar-benar dia melakukan sesuatu hal di mana itu mungkin nggak sesuai gitu ya, pasti ya tertarik dengan orang gitu kan ya, padahal sudah berkomitmen gitu ya, seperti itu. Nah, efeknya buat dia apa sih karena nutupin hal ini ya teman-teman ya? Oke. Pasti gitu kan ya, ada hal yang berhubungan dengan diperlakukan gak adil sehingga melakukan pengkhianatan ya, seperti ini. Dan ya merasa diperlakukan gak adil gitu, merasa diperlakukan gak adil ini dalam artian bisa jadi gitu kan, sama kamu ini mungkin selama ini dia udah berkorban gitu kan, tapi selalu yang namanya salah kurang dan salah dan kurang dan salah dan kurang terus-terusan, padahal dia udah mungkin melakukan yang terbaik, selalu aja dikritik gitu kan, selalu aja dikomplain, yang seperti ini sih teman-teman ya. Dan ya pada akhirnya dia ya belajar untuk lebih adil sama dirinya dia, tapi ini caranya kurang tepat ya teman-teman ya, karena terperangkap hasrat hanya untuk lari gitu kan, lari dari hubungan toksik yang dijalani sama kamu ya, which is this is not wise ya, seperti ini. Lalu efeknya buat kamu tuh apa sih teman-teman ya? Efeknya buat kamu jadinya nyalahin lingkungan, nyalahin orang yang selingkuh sama dia gitu kan ya, padahal ini sebenarnya nggak tepat sih. Kurang tepatnya kenapa gitu, karena supposed to be sebaiknya gitu kan ya, kamunya juga mesti belajar untuk introspeksi diri ya. Artinya gini, bukan berarti membenarkan tindakan yang dia lakukan gitu ya, tindakannya salah gitu kan ya, tindakannya salah, tapi kenapa sesuatu hal itu bisa terjadi, pasti ada sebab
sebab dan ada akibat gitu kan, ya nggak serta merta ya sesuatu hal itu terjadi tanpa sebab gitu loh teman-teman. Jadi ya mesti belajar buat lebih fleksibel kali ya, lebih refleksi lah sama diri gitu kan ya, seperti ini. Dan ke kamunya ya gitulah, masih bener-bener ini ya. Dan kalau misalkan dilihat di sini apa sih yang sebaiknya dilakukan ya? Apa yang sebaiknya dilakukan? Ini ada emotion di sini ya, which is ini adalah Mars di Aries. Hubungan kalian ini gak gampang. Karena apa? Keterlibatan secara emosional ya, kalian itu bener-bener entah kenapa ya gampang banget emosian, gampang banget yang namanya ya terbawa emosi sesaat gitu loh teman-teman ya, dan gak bisa sabar dua-duanya gitu, entah kenapa kayak gitu. Jadi dua-duanya ini gengsian banget gitu untuk mengakui kesalahan atau salah satu dari kalian ya. Ini sebabnya hal-hal seperti ini bisa terjadi ya, karena memang kalau misalkan kita bilang ya, satu hubungan yang celahnya banyak adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan komunikasi pastinya ya. Satunya merasa gak dipahami, satunya lagi merasa bahwa sudah sangat memahami padahal gak pernah ketemu gitu loh teman-teman ya. Jadi ya hawanya cuman emosi doang gitu kan ya, akhirnya jadi berantakan gitu. Satunya lagi lari ya, mencari satu pelarian dan salah gitu, dan end up-nya kebanyakan seperti itu teman-teman ya, bubar jalan hanya karena hal-hal seperti ini loh ya, tekanan-tekanan yang sebenarnya nggak harus ada gitu kan. Apalagi kalau misalkan ini kaitannya dengan hal-hal yang internal seperti komunikasi gitu kan ya, hal-hal seperti ini. Oke ya, ini adalah cerita kamu di cerita yang pertama ya buat teman-teman Gemini. Nah sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya teman-teman ya. Cerita kamu yang kedua, tentang apa sih ini ya? Hal-hal yang ditutupin ini tentang apa? Tentang cinta gitu kan ya, tentang cinta, tentang perasaan gitu teman-teman. Nah kita lihat ya, kenapa sih dia sampai menutupi hal ini ya? Karena dia kepingin banget yang namanya berlaku tulus gitu kan sama kamu. Jadi dia berusaha banget yang namanya menekan egonya dia gitu ya teman-teman ya. Dan memang tulus sih ya, dia tulus dan ikhlas ya. Ini tentang perasaan cintanya sih sama kamu ya. Jadi tutupin ini barangkali punya perasaan ya sama kamu, pasti sih punya perasaan sama kamu, tapi nggak diomongin gitu loh teman-teman ya, nggak diomongin. Jadi benar-benar dirahasiakan banget. Tapi yang penting itu adalah dia merasa aman gitu kan, kalau misalkan dia tahu kamu tuh aman ya, seperti jadi mencintai dalam diam gitu ya, mencintai yang dirahasiakan banget ya, seperti ini ya teman-teman ya. Luar biasa sih ya. Efeknya buat dia apa sih karena menutupi hal ini ya? Kadang-kadang dianya sendiri juga ini ya teman-teman ya, akhirnya mencoba untuk nggak apa-apa gitu, cuman ya kalau secara emosi dan perasaan pasti juga ada apa-apa. Apalagi kalau misalkan dia ngelihat kamu gitu kan ya deket sama orang lain gitu, padahal dia udah menyimpan rasanya sama kamu ya, pasti emosi juga gitu kadang-kadang ya, seperti ini. Cuman kalau memang ya dia sadar sih bahwa untuk kalian bersama itu pasti ada banget yang namanya banyak pertimbangan ya buat ngejalanin hubungan barengan sama kamu gitu. Jadi makanya dia benar-benar merahasiakan ini, karena kalau misalkan dia ngomong sama kamu ya, ini potensinya ada beberapa pihak yang merasa tersakiti gitu loh ya, seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita lihat ya efeknya buat dia tuh apa sih ya, efeknya buat dia apa? Efeknya buat dia sih ya fine ya, nggak ya, kalau dibilang berefek sih ya nggak terlalu ya teman-teman ya, karena ini bisa jadi ceritanya memang kalian itu beda prinsip gitu kan ya, beda paham, beda bisa jadi ya beda pandangan, beda keyakinan ya, hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan buat dia sih ya fine gitu ya, cuman ya memang seperti itu sih ya. Jadi buat dia sih sebenarnya nggak ada terlalu masalah apa-apa atau efek apa-apa ya, seperti itu. Jadi karena memang kamunya nggak ngomong juga ya, buat dia sih fine aja gitu, nggak ngerti juga gitu ya.
Ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya supaya hal ini baik adanya. Nah, ya kadang-kadang kamunya juga mesti belajar untuk lebih empati ya, belajar untuk lebih mendengarkan gitu. Siapa tahu ternyata selama ini dia udah mengirimkan sinyal-sinyal gitu kan sama kamu ya. Tapi mau ngomong aja dia pertimbangannya banyak banget. Takut kalau misalkan nanti menyakiti gitu kan beberapa pihak ya, baik dari pihak kamu ataupun pihaknya dia ya, seperti itu. Atau dikira nanti cari keuntungan doang kayak gitu loh teman-teman ya. Dan yang suka sama kamu tuh masalahnya banyak gitu. Jadi kalau misalkan dia kayak gimana gitu ya, seperti itu. Jadi ya belajar sih untuk lebih peka ya, mungkin lebih peka, terus habis itu juga melepaskan ego ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini cerita kamu yang kedua ya buat teman-teman Gemini. Nah sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Tentang apa sih ini gitu, tentang apa hal yang ditutupin ini tentang apa? Tentang secret, tentang rahasia-rahasianya gitu kan, yang menyangkut apa menyangkut perasaan gitu kan, yang menyangkut perasaannya. Terus rahasia-rahasia yang dia tutupin ini nih apa ya, tentang masa lalu teman-teman ya. Jadi dia takut menyampaikan perasaannya dia karena takut menyakiti gitu ya, mungkin teman-teman ya. Kita lihat kenapa sih dia sampai menutupi hal ini ya teman-teman. Ya karena apa ya, dia tuh sebenarnya kepingin banget yang namanya move on gitu, tapi nggak bisa move on ya, sering kali terjebak di ikatan gak jelas, tapi kepikiran lagi gitu ya sama masa lalunya. Dia masih belum bisa menerima kenyataan gitu ya, seperti ini. Wah ini berat nih ya kalau bicara tentang masa lalu gitu kan ya, apalagi kalau misalkan kita masih di state nyangkut gitu ya di masa lalu. Wah ini bakalan jadi berat gitu. Efeknya buat dia karena nutupin hal ini apa sih teman-teman ya? Efeknya buat dia sebenarnya ya, dia kalau sama siapapun dia berusaha untuk menjalani satu hubungan, baliknya lagi ya dia selalu akan banding-bandingin gitu kan, selalu akan jadi gantung gitu hubungannya teman-teman ya, seperti ini jadinya sama siapapun teman-teman ya. Lalu efeknya buat kamu apa sih? Efeknya buat kamu ya, kamunya jadi bosan gitu kan, jadi jenuh karena ceritanya jadi sama terus-terusan gitu. Dia kan selalu kayak gitu lagi. Jadi kamu kayak bosan gitu ya teman-teman ya, karena hubungan kalian benar-benar akhirnya jadi nggak berwarna gitu nggak sih ya. Oke, sebaiknya apa sih yang mesti kamu lakukan? Nah ada hope di sini ya. Hope ini ya, kalau misalkan di relationship ya sebaiknya yang dilakukan apa sih? Terbuka gitu kan, lebih terbuka, jadi diri sendiri aja gitu. Karena relasi itu kan bukan hubungan sesaat ya. Kalau emang kamu nggak suka dibanding-bandingin ya ngomonglah gitu ya. Karena kalau misalkan kita menjalani sisi sempurna ya, ini nggak akan ada habisnya teman-teman. Ini bakalan jadi sesuatu yang really ya, bener-bener really ini bakalan jadi melelahkan banget gak sih teman-teman ya kayak gini. Jadi menjalani sisi sempurna menurut versinya dia itu sangat menyakitkan, dan itu akan sangat membuat kamu kelelahan pasti ya kayak gitu. Jadi ya kalau kamu ya merasa hubungan ini berat gitu dan gak bisa saling apa adanya ya, rasanya harus diintrospeksi dulu gitu kan ya. Gak enak loh ngejalaninnya. Kalau kita jalanin cuma sebulan gitu kan gak kerasa teman-teman ya, tapi kalau kamu udah jalanin sama 10 tahun ya, 20 tahun, wah ya bener-bener capek pasti ya, kayak drain secara energi banget gitu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, buat kamu semua teman-teman Gemini. Nah sebenarnya apapun yang ditutupin tuh pasti ada alasannya ya nggak sih teman-teman ya. Dia ada sebab juga pasti ada akibat, right ya. Tapi jangan sampai semua alasan ini gitu kan pada akhirnya ini menyakiti diri kamu sendiri, menyakiti orang-orang sekitar ya kamu ya, menyakiti orang-orang yang sayang sama kamu juga. Jadi pertimbangkan dulu baik-baik kalau misalkan mau melakukan sesuatu hal gitu. Oke ya teman-teman, yang masih belum pada tahu channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, ayo segera yuk ya mampir ke sono, langsung subscribe dan juga langsung nyalain notifikasinya ya, karena di sana tuh ceritanya lucu-lucu deh gitu ya, kesana aja. Alright ya, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. See you in the next video. Dah.